Dr. Riyanti Isaskar yang merupakan dosen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan limbah dapur menjadi ekoenzim. Ajakan ini lewat program hibah dari UB yaitu Dokter Mengabdi. Ekoenzim sendiri adalah hasil fermentasi antara limbah organik dengan gula merah atau gula tebu dengan air. Hasilnya bisa untuk disinfektan alami, untuk bahan sabun, dan lain-lainnya. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Surya Malang, Silvianita Widiawati yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Silvi. Halo Halo. Mbak Dea. Ya, Silvi bisa Anda informasikan terkait lebih detailnya pemanfaatan Halo, limbah dapur ya. menjadi ekoenzim ini. Bagaimana awalnya? Awalnya biasanya kan ibu rumah tangga itu membuang bekas-bekas sayuran dan uh, buah ya yang ternyata bisa dimanfaatkan untuk ekoenzim. Uh, untuk itu dari Dr. Rianti menyarankan membuat bekas bekas sayuran dan limbah buah itu ditampung dalam ember atau bekas tempat lainnya yang bisa dicampur dengan molase dan air. Untuk itu ada formasinya yaitu 1, 3, dan 10. Jadi jika memenuhi syarat itu bisa jadi ya. Untuk 1 bagian itu berupa molase, 3 bagian limbah, dan 10 bagian air. Begitu Mbak Dea. Oke, rekan Silvi tadi juga Anda sudah menemui ya Dr. Riyanti sendiri ini. Sebenarnya sejak kapan program ini dilakukan olehnya lewat dari Universitas Brawijaya ini? Kalau lewat program Dokter Mengabdi ini memang baru saja dilakukan, tapi sebenarnya untuk ekoenzim itu awalnya sudah 30 tahun lalu di Thailand sudah diuji coba, tapi untuk di Malang Raya mungkin masih relatif baru, sehingga dia mengajukan hibah untuk mendanai program yang bisa dijadikan pendampingan buat ibu-ibu di perkotaan atau pedesaan, sehingga limbah organik dari dapur itu bisa bermanfaat buat mereka, bukan buat mereka sendiri. Oke, bisa Anda informasikan lebih detailnya terkait limbah dapur ini dari ekoenzim ini bisa menjadi apa saja? Kalau untuk masa pandemi ini bisa buat disinfektan, dan untuk dibanding dengan memakai disinfektan kimia, ketika disemprotkan misalkan di sekitar lingkungan rumah gitu ya, mungkin tanaman akan menjadi kering. Tapi kalau disemprot dengan disinfektan alami ini justru malah berkembang tanamannya, karena ini juga bisa berfungsi sebagai pupuk cair. Selain itu juga tidak mengandung efek lainnya karena tidak ada zat kimianya. Oke, Tribuners, tadi rekan Silvi juga sudah mewawancarai Dr. Riyanti Isaskar, dosen dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Berikut keterangan lengkapnya. Itu sudah lama ditemukan oleh Dr. Sukon 30 tahun yang lalu di Thailand. Geraknya itu bermula dari menghasilkan pupuk organik cair untuk pertanian organik. Semakin ke sini itu dikembangkan oleh Dr. Joen, ahli neuropati di Malaysia. Kemudian pemanfaatannya jadi sangat luas dan kemudian masuk ke Indonesia, dan saya juga dikenalkan di Indonesia. Kita sudah punya grup ekoenzim yang ada di beberapa wilayah dan juga di Malang Raya. Dan kita mencoba, karena gerakan ini adalah gerakan banyak relawan, mencoba ke kampus untuk menawarkan gerakan ini menjadi satu gerakan yang kemudian bisa teman-teman kampus akademisi itu bisa juga terlibat melihat aspek-aspek akademisi yang kayaknya menarik tuh kalau dikaji lebih dalam. Kita ngajukan hibah supaya bisa mendapatkan pendanaan, dan alhamdulillah tahun ini kita dapat pendanaan hibah Dokter Mengabdi yang kemudian membawakan konsep program pendampingan kepada ibu-ibu pedesaan dan juga perkotaan untuk mengolah sisa dapur ya, dari sayur dan buah yang masih segar sebenarnya. Kulitnya, batangnya itu bisa kita kemudian dampingi untuk mengurangi sampah organik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.